Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang ulun hormati, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia iman, karunia Islam, hidayah kepada kita, kesehatan kepada kita, afiah kepada kita, sehingga akhirnya pada hari yang ke-19 lah Pak, 19 ini kita masih diberikan keistiqomahan, bukan hanya istiqomah puasa, namun istiqomah untuk sholat jamaah di masjid, istiqomah untuk menuntut ilmu, untuk bersedekah, dan insyaallah nanti sejak malam ke-21 nanti kita juga akan mencari hal yang istimewa, yaitu mengharapkan mendapatkan Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Ini ujian finalnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, pembawa kebenaran, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Berbicara tentang masalah jantung, kekeliruan tentang letak jantung, kekeliruan tentang letak pikiran, letak emosi, itu sudah sejak lama terjadi. Jadi sampai-sampai orang Indonesia kemudian menunjuk bahwa yang namanya, ketika ditanya yang namanya kolbu di mana, maka orang Indonesia akan menunjuk letaknya di sini, yaitu di hati. Padahal kolbu dalam bahasa Arab itu merujuk kepada sini, jantung. Sama kemudian orang Inggris, orang Eropa, mereka akan bilang my heart. My heart itu organnya yang mana? Mereka akan bilang di sini. Sementara orang-orang Melayu, orang-orang Indonesia, heart diartikan sebagai hati. Mereka akan menunjuk di sini. Nah, kemudian termasuk kemudian ketika bicara tentang pikiran, emosi letaknya di mana, maka akan beda-beda. Orang berpikir emosi letaknya di sini, sehingga marah letaknya di sini. Kemudian pikiran letaknya di mana? Pikiran letaknya di sini. Padahal tidak ada satupun bukti bahwa ada emosi yang berada di daerah sini. Ini adalah jantung, dan jantung tidak bertanggung jawab terhadap emosi. Pikiran, emosi, semuanya tanggung jawabnya adalah di daerah otak. Kenapa demikian? Ternyata memang para ilmuwan terdahulu memang banyak kesalahan-kesalahan yang mereka definisikan tentang masalah aliran darah, kemudian tentang masalah tentang pikiran dan emosi. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 130-an tersebutlah seorang yang bernama Claudius Galenus. Claudius Galenus, dia adalah seorang Romawi kuno. Jadi karena kecerdasannya, kemudian dia akhirnya menjadi seorang dokter, kemudian
dokter yang bukan hanya terkenal di kotanya saja saat itu, tapi kemudian juga terkenal ke seluruh Romawi kuno. Dulu Romawi kuno pusatnya adalah di daerah Antioquia, atau di daerah yang sekarang Konstantinopel, kemudian berubah menjadi Istanbul, daerah Turki. Nah, dialah kemudian yang terkenal menjadi tokoh utama di dalam bidang kedokteran, sehingga teori-teori Galen ini kemudian diadopsi dan kemudian dipakai oleh Santero Roma. Dialah menjadi dokter nomor 1 dan dianggap ilmuwan nomor 1. Jadi kalau kita buka-buka sejarah, maka kalau dicari dokter Romawi paling terkenal, maka akan disebut Galen atau Claudius Galenus. Salah satu teori penting yang kemudian dirumuskan oleh Claudius Galenus adalah tentang teori tentang peredaran darah. Nah, jadi ceritanya setelah dia melakukan pembedahan, maka Claudius Galenus akhirnya merumuskan bahwa peredaran darah itu ada 3. Dan dia kemudian merumuskan ada suatu zat yang bernama pneuma. Dia mengatakan pneuma. Pneuma ini adalah zat yang dianggap ruh. Jadi semacam ruh bagi manusia. Dan ruh ini beredar bersama aliran darah. Nah, inilah yang kemudian dirumuskan oleh Galen. Pneuma ini dibagi dia menjadi 3 macam. Ada pneuma yang kemudian beredar melalui sirkuit lewat hati yang sebelah sini. Nah, jadi selain isinya ruh, dia juga berisi darah yang bertugas mengasih makan kepada tubuh. Dia melewati sirkuit hati. Kemudian ada yang namanya pneuma yang melewati jantung yang sebelah sini. Sirkuit yang ini kemudian bertanggung jawab terhadap menghasilkan energi atau ruh tadi, yang kemudian memberi energi sejati pada tubuh dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya otak dengan aliran sarafnya. Ini bertanggung jawab untuk merasakan, kemudian bertanggung jawab terhadap masalah pikiran. Nah, inilah yang kemudian dirumuskan oleh Galen. Dan ini berlaku selama ratusan tahun, Bapak Ibu sekalian. Sehingga gereja kemudian memakai pemikiran Galen, dan ini mewajibkan daerah gereja dan semua rakyat Eropa, seluruh ilmuannya harus menggunakan teori Galen. Karena kita paham bahwa saat itu gereja itu betul-betul berkuasa bersama kerajaan. Jadi apa kata gereja, maka itu adalah kebenaran dan harus dipakai. Dan menariknya, teori ini bertahan sampai abad ke-17 dan tidak ada penentangan, tidak ada revisi. Semua orang mengatakan bahwa ada jiwa yang kemudian beredar di aliran darah, kemudian tempat peredaran darah itu hati, jantung, dan otak dengan sirkuit masing-masing. Sampai ceritanya akhirnya dalam sejarah kalau kita baca di buku kedokteran, maka muncullah seorang yang bernama William Harvey. William Harvey ini adalah seorang dokter dari Inggris. William Harvey kemudian akhirnya meralat habis teori Galen. William Harvey kemudian menyampaikan tidak benar ada yang namanya jiwa beredar di aliran darah. Tidak benar bahwa ada sirkuit yang seperti disampaikan oleh Galen. Sirkuit masing-masing. Sirkuitnya itu berhubungan, ada sebuah siklus. Maka disampaikan sebagaimana yang kita pakai hari ini, bahwa darah itu isinya adalah sel darah merah, sel darah putih, keping darah, membawa nutrisi, membawa oksigen. Dia berasal dari awalnya jantung sebelah kiri, kemudian akhirnya beredar ke seluruh tubuh melalui arteri, kemudian mengasih nutrisi, mengasih oksigen, mengasih air, kemudian mengambil lagi sampah-sampah sisa melewati pembuluh darah vena, kemudian akhirnya sampai kembali ke jantung sebelah kanan. Dari jantung sebelah kanan, darah kotor tadi kemudian akhirnya
masuk lewat pembuluh darah arteri paru, kemudian masuk ke paru. Di paru kemudian terjadilah pertukaran oksigen. Tadi banyak isinya sampah-sampah, tadi isinya banyak karbon dioksida, kemudian ditukar dengan oksigen di daerah paru, maka kembali menjadi darah yang bersih, lebih cemerlang. Kemudian kembali ke jantung sebelah kiri lagi. Nah, inilah kemudian teori yang dipakai pada hari ini, dan ini memang teori yang terbukti benar. Maka kemudian William Harvey, Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, William Harvey dipuji-puji dan disampaikan bahwa dialah ilmuwan utama, dialah sang penemu aliran darah, dialah sang penemu siklus darah. Lebih lanjut, ilmu jantung dan pembuluh darah berhutang besar kepada seorang yang bernama William Harvey, asal Inggris tadi. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan pentingnya adalah, benarkah William Harvey yang berteori seperti itu? Bayangkan, selama 15 abad lebih semua orang taklid buta kepada Galen. Semua orang pokoknya yang benar adalah Galen. Apakah tidak ada sama sekali yang kemudian berupaya untuk melawan pendapat sesat dari Galen tadi? Jawabnya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada. Dan sebenarnya teori tentang peredaran darah yang benar itu bukan William Harvey yang pertama untuk menyampaikan. Di Eropa 75 tahun sebelumnya terdapat seseorang ilmuwan juga, namanya adalah Mikhail Safertus. Dan teori yang disampaikan oleh William Harvey yang meralat teori Galen tadi itu sudah disampaikan oleh Mikhail Safertus. Jadi bahwa darah tidak benar ada ruh di dalamnya, kemudian tidak benar ada sirkuit yang seperti disampaikan oleh Galen tadi. Yang benar adalah dari jantung sebelah kiri kemudian beredar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri, kemudian kembali lagi diangkut lagi sampah-sampah sisa, kemudian menuju ke jantung sebelah kanan lewat pembuluh darah vena, kemudian akhirnya melalui sirkuit paru lagi, sehingga darah kemudian dicuci di daerah paru. Itu sudah pernah disampaikan sekitar 70-an tahun sebelum William Harvey oleh Mikhail Safertus. Pertanyaannya adalah, kenapa bukan Mikhail Safertus yang kemudian dikatakan sebagai penemu peredaran darah? Ada masalah apa? Bapak Ibu sekalian, yang terjadi sebenarnya adalah Mikhail Safertus, dia adalah kelahiran Spanyol pada tahun 1500-an. Mikhail Safertus adalah seorang yang sangat cerdas sekali, seorang Kristen yang sangat cerdas. Dia menguasai banyak bahasa sejak usia 14 tahun, mulai bahasa Romawi, kemudian bahasa Latin, termasuk yang kemudian dia pelajari adalah bahasa Ibrani, bahasa yang jarang orang pelajari pada tahun-tahun seperti itu. Dia menguasai bahasa Ibrani, dan karena kecerdasannya Bapak Ibu sekalian, Mikhail Safertus kemudian berusaha belajar tentang Alkitab. Dia kemudian berupaya membaca Bible. Ingat, pada tahun itu adalah tahun di mana inkuisisi masih terjadi. Inkuisisi yaitu pembunuhan terhadap orang-orang Islam, pembunuhan terhadap orang-orang Yahudi oleh orang-orang Katolik di Spanyol. Nah, Mikhail Safertus hidup tidak lama sesudah itu. Kemudian tahun-tahun itu Bible itu dirahasiakan, Alkitab itu dirahasiakan, Injil itu dirahasiakan. Tidak boleh orang membacanya secara langsung. Mikhail Safertus adalah seorang yang cerdas dan kemudian orang yang keingintahuannya besar. Maka Mikhail Safertus akhirnya berupaya untuk mencari tahu dan belajar secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, sehingga dia berhasil mendapatkan naskah kuno gereja, dan kemudian dia berhasil membaca langsung Injil dari sumbernya.
Karena dia bisa bahasa Ibrani, maka dia akhirnya membaca Bible langsung, bukan Bible yang terjemahan-terjemahan. Karena kegigihan Mikhail Sapertus, sampai dia pada kesimpulan, dan kemudian sampai dia membuat banyak tulisan dan menjadi sebuah buku kritik terhadap Trinitas. Dia menemukan, Bapak Ibu sekalian, tahun-tahun itulah tahun yang kemudian menggegerkan orang-orang Kristen. Dia sampaikan bahwa Trinitas, yaitu Tuhan itu 3 dalam 1, 1 dalam 3, itu adalah kebohongan besar gereja. Kenapa? Tidak ada satupun teks di Bible yang menyampaikan tentang adanya Trinitas itu. Ini adalah semata kebohongan gereja, kata dia. Dan dia ungkap bahwa Trinitas itu adalah teori yang baru saja pada tahun 300-an lewat Konsili Nisea kemudian itu disampaikan, dimunculkan. Sebelum itu tidak pernah ada satupun teks tentang Trinitas. Jadi Trinitas itu adalah suatu bid'ah baru, sesuatu yang dibaru-barukan, dibuat-buat oleh orang-orang Romawi, oleh Kaisar Konstantin. Sehingga kemudian akhirnya dia mempelopori apa yang dinamakan Kristen Unitarianisme. Yaitu dia masih Kristen, tetapi dia kemudian mengemukakan sebuah sekte baru, yaitu sekte Unitarianisme, yaitu Tuhan itu adalah Allah saja, Tuhan itu cuma satu. Ini adalah kelompok yang sampai saat ini masih ada. Kelompok Kristen masih beribadah gaya Kristen, masih percaya Yesus, tetapi Tuhan itu cuma Tuhan Allah saja. Ini adalah kelompok Unitarianisme. Termasuk dia juga rajin belajar. Salah satu yang dia tentang juga adalah teori Galen. Bapak Ibu, pada tahun-tahun itu sains itu satu paket dengan keimanan gereja. Pian mungkin pernah mendengar juga ada seorang yang bernama Galileo Galilei, Nicolaus Copernicus, yang kemudian dulu gereja berpendapat bahwa bumi adalah pusat alam semesta, matahari yang beredar mengelilinginya. Itu teori lama, namanya teori geosentris, yang kemudian akhirnya ditentang oleh Galileo Galilei dan Nicolaus Copernicus. Dia membukakan bahwa yang namanya bumi itu bukan pusat alam semesta, mataharilah pusat alam semesta, bumilah yang berputar mengelilingi matahari. Namanya teori heliocentris. Gara-gara itu Galileo Galilei akhirnya dihukum mati. Nicolaus Copernicus dihukum berat gara-gara itu. Jadi hukuman bagi orang yang berpendapat berbeda dengan gereja. Nah, Bapak Ibu sekalian, termasuk orang-orang yang berbeda pendapat dengan teori Galen bahwa peredaran darah adalah seperti ini tadi, itu kemudian diburu oleh pemerintah dan diburu oleh gereja saat itu. Apalagi Mikhail Sapertus punya pendapat yang beda sendiri tentang ketuhanan. Yang benar adalah Unitarian, yang benar adalah Tuhan itu satu, bukan 3 dalam 1. Maka kemudian akhirnya dia diburu sampai dia harus berpindah-pindah tempat kemana-mana. Dia keluar dari Spanyol, dia keluar dari daerah Katolik karena Katolik sudah memburu dia, dan orang-orang Katolik akhirnya membakar patung dia. Jadi patung dia kemudian dibakar. Tetapi kemudian dia lolos ke daerah Protestan. Tapi Bapak Ibu sekalian, malangnya orang-orang Protestan juga adalah orang-orang Trinitas. Maka orang-orang Protestan kemudian juga memburu dia dan akhirnya menangkap Mikhail Sapertus. Sehingga disinilah akhir hidup Mikhail Sapertus, yang kemudian menjadi suatu catatan kelam orang-orang Kristen. Hanya gara-gara perbedaan pendapat kemudian orang bisa dihukum mati. Mikhail Sapertus dihukum mati, dan hukuman matinya adalah hukuman yang mengerikan, yang keterlaluan pada zaman itu. Mikhail Sapertus akhirnya dibakar hidup-hidup. Ini adalah sejarah kelam
yang kemudian akhirnya ditutup-tutupi oleh orang-orang Eropa, oleh orang-orang Kristen. Bagaimana orang yang, bayangkan pada tahun 1500-an, akhirnya harus ada pembakaran manusia, pembakaran orang yang ilmuwan besar, pembakaran orang yang bahkan katanya satu-satunya yang akhirnya dibakar dengan cara seperti itu. Kalau inkuisisi biasanya digantung, kalau ini dibakar. Dan alasan pembakarannya adalah karena dia mengemukakan teori Tuhan itu satu, dan teori bahwa banyak teori ilmu pengetahuan yang diralat oleh dia, dan yang paling terkenal adalah teori peredaran darah. Ulang lagi tadi, akhirnya Michael Servetus dihukum bakar. Dan kalau kita ingat tadi, dia hidup di awal dari era William Harvey. William Harvey lah yang kemudian akhirnya dialamatkan, dinobatkan sebagai penemu peredaran darah saat ini. Dan orang kemudian menghapus nama Michael Servetus tentang penemuan peredaran darah. Padahal Michael Servetus kalau hitung-hitungan, yang namanya penemu itu adalah yang lebih awal, bukan yang lebih akhir. Ketika William Harvey pada tahun 1600-an, kemudian Michael Servetus pada tahun 1500-an, maka harusnya Eropa merujuk kepada Michael Servetus. Tetapi karena dendam mereka, karena kelamnya peradaban mereka, maka mereka akhirnya menutupi tentang Michael Servetus. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada hal yang menarik lagi. Apakah benar Michael Servetus yang pertama yang mengemukakan teori peredaran darah tadi? Para ilmuwan kemudian mengatakan, ulun baca berbagai macam jurnal, ternyata bukan. Michael Servetus, banyak orang yang percaya Michael Servetus itu bukan penemu sebenarnya. Dia hanyalah orang yang rajin membaca saja. Dia tidak langsung menemukan, dia tidak langsung mengobservasi, dia tidak langsung membedah, kemudian akhirnya menemukan inilah yang terjadi sebenarnya, inilah teori sebenarnya. Yang dia lakukan hanyalah membaca dan menerjemahkan saja. Akhirnya banyak yang kemudian menyampaikan Michael Servetus jasanya hanyalah melakukan penerjemahan saja. Jadi siapakah sebenarnya yang kemudian diambil teorinya oleh Michael Servetus? Dan Bapak Ibu sekalian, menarik, Michael Servetus lahir pada tahun 1500-an, dan dia sebenarnya hanyalah mengutip manuskrip-manuskrip lama dari abad ke-13 atau tahun 1200-an. Maka ilmuwan yang kemudian diambil teorinya oleh Michael Servetus itu sebenarnya adalah seorang yang bernama Ibnu Nafis, seorang yang berasal dari daerah Damaskus. Makanya namanya adalah Ibnu Nafis ad-Dimishqi. Bapak Ibu sekalian, dan inilah ternyata penemu peredaran darah sebenarnya. Jadi Ibnu Nafis ini, dia adalah seorang dokter hebat dari Damaskus, banyak menulis buku, dan dia menjadi dokter kenamaan. Bahkan saat itu sempat menjadi kepala rumah sakit di daerah Damaskus. Kemudian banyak menulis buku, menulis kitab tentang kedokteran, mulai dari kitab ensiklopedi sampai termasuk dia mensyarah berbagai macam buku-buku, mulai dari buku Avicenna, buku Ibnu Sina dan lain sebagainya. Dan salah satu temuan dia yang hari ini kalau pian buka di Google, termasuk ini juga dipajang di Turki, di rumah sakit Turki, adalah gambar tentang peredaran darah yang dibuat, skema peredaran darah yang dibuat oleh Ibnu Nafis. Maka kemudian akhirnya Ibnu Nafis ini merumuskan peredaran darah dan meralat teori Galen. Nah, catatan pentingnya tadi bahwa Galen lahir pada tahun 130-an. Ibnu Nafis pada tahun 1200-an.
Michael Sapertus tahun 1500. William Harvey tahun 1600. Galen teorinya salah. Teori yang benar diralat oleh Ibnu Nafis tahun 1200. Kemudian dikutip oleh Michael Sapertus pada tahun 1500. Kemudian dikutip lagi oleh William Harvey pada tahun 1600. Jadi William Harvey hanyalah mengikuti teori yang sudah dipakai atau dikemukakan oleh Ibnu Nafis. Tetapi, Bapak Ibu sekalian, inilah kejahatannya. Yang jahat sebenarnya bukan William Harvey. Yang jahat adalah orang yang kemudian menghapus dan mengubur sejarah. Dia kemudian mengatakan bahwa William Harvey lah sang penemu peredaran darah dan mengubur nama Ibnu Nafis. Kenapa? Kalau tadi alasannya kenapa Michael Sapertus kemudian dihapus dari sejarah, karena Michael Sapertus adalah seorang yang dibenci oleh gereja, karena mengemukakan salah satu teorinya adalah teori Tuhan itu satu. Dan terlebih lagi kebencian orang Eropa terhadap orang-orang Moor, mereka sebut kayak gitu. Orang-orang Moor itu adalah orang-orang Muslim yang mereka benci, sehingga mereka hapuskan sejarah Ibnu Nafis. Sehingga hari ini kita kemudian hampir tidak ada yang mengenal nama Ibnu Nafis di kedokteran. Kita mengenalnya nama William Harvey. Ibnu Nafis tidak dikenal. Sehingga siapa bapak peredaran darah adalah William Harvey. Dan Bapak Ibu sekalian, ini bukan satu contoh. Terlalu banyak contoh yang lain. Bagaimana sejarah Islam itu kemudian dikubur. Supaya apa? Sederhana sekali. Yang paling ditakutkan, yang paling dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam itu adalah tentang kebangkitan Islam kembali. Dan Bapak Ibu sekalian, kebangkitan Islam itu salah satu pemantiknya adalah kebanggaan terhadap Islam. Dan salah satu hal yang penting dalam kebanggaan itu bukan hanya teori saja, tetapi kebanggaan itu muncul karena sejarah hebat. Jadi misalnya, Pian itu ternyata adalah dari keluarga yang terpandang, kemudian keluarga yang kaya raya, keluarga bangsawan, keturunan orang-orang hebat. Hari ini Pian misalnya hidupnya dalam keadaan yang sengsara, yang kemudian miskin, yang terlunta-lunta. Kemudian Pian dikasih tahu sejarah bahwa Ikam dulu, Kai Ikam, Abah Ikam dari dulu adalah orang-orang hebat. Dia adalah para ulama, dia adalah seorang orang kaya, dia adalah bangsawan, dia pernah menjadi pejabat. Maka disampaikan kepada Pian seperti itu, maka ada upaya untuk kembali bangkit karena ada sejarah tadi. Maka seperti itu juga, kenapa dari dulu berbagai macam negara itu kemudian selalu membangkitkan sejarahnya? Karena itu sebagai pemantik untuk kebangkitan. Orang-orang Eropa selalu membangkitkan sejarah kehebatan Romawi kuno dan Yunani kuno. Buat apa? Supaya menyemangati mereka untuk membangun peradaban yang baru. Sebagaimana yang namanya Indonesia yang selalu dibangkitkan adalah Majapahit, Sriwijaya. Buat apa? Karena mereka ingin membangkitkan kejayaan Hindu dan kejayaan Buddha. Sama juga orang-orang Thailand, orang-orang India yang dibangkitkan adalah sejarah-sejarah hebatnya. Maka Bapak Ibu sekalian, maka salah satu yang kemudian juga harus dibangkitkan oleh kaum muslimin adalah sejarah-sejarah hebatnya. Yang hari ini rata-rata di berbagai macam teks itu dikubur, kemudian dirahasiakan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dalam teori kedokteran, dalam ilmu kedokteran, bahkan ini di channel National Geographic, channel yang paling hebat dalam masalah mengungkap berbagai macam temuan-temuan sejarah dan lain sebagainya, National Geographic belum tonton tentang sejarah kedokteran, dimulai daripada abad orang-orang Mesir kata mereka, kemudian lanjut ke orang-orang Persia, Babilonia, kemudian akhirnya dibawa oleh orang Romawi, Yunani kuno, lanjut ke Romawi kuno, dan kemudian dokter terakhir yang hebat kata mereka adalah Claudius Galenus, Galen kata mereka.
Sebelum mereka bicara ada Hippocrates, ada Archimedes, kemudian ada Aristoteles. Kemudian mereka akhirnya bilang, akhirnya pada tahun 130-an ada yang bernama Claudius Galenus, Galen tadi, 130-an. Bapak Ibu, jahatnya mereka adalah setelah tahun 130, maka kemudian langsung lari, langsung loncat ke tahun 1600. Jahat. Mereka mengatakan setelah Galen muncullah William Harvey. Dan kemudian kedokteran akhirnya modern seperti saat ini. 15 abad mereka hapus dalam sejarah. Ini jahatnya mereka. Mereka hapus ada yang namanya Ibnu Sina, Ibnu Rushd, kemudian termasuk Ibnu Nafis, dan berbagai macam dokter-dokter yang lainnya. Semuanya mereka hapus, seakan-akan dunia itu tidak pernah ada. Seakan-akan dunia itu dari abad ketiga, kata mereka, itu kosong, sunyi aja, hitam. Sejarah itu tidak ada apa-apa. Baru mulai lagi pada tahun 15-an, 16-an. Bapak Ibu, jahat itu. Walaupun tidak ada pembunuhan yang mereka lakukan terhadap di dalam buku itu, tetapi jahat, mereka menutupi sejarah. Padahal yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, yang terjadi adalah pada tahun-tahun itu, justru itu adalah abad kegemilangan Islam. Islam mencatat sejarah gemilang selama lebih dari 13 abad. Sejak Rasulullah kemudian memulai di tanah Arab, kemudian akhirnya melebarkan pengaruhnya. Kemudian negara Islam saat itu berjaya mulai dari kekhilafahan Umayyah, Abbasiyah, kemudian hingga Utsmaniyah. Kemudian mulai mengalami kemunduran pada abad 17-18 hingga akhirnya runtuh pada tahun 1924. Itu kemudian dikaburkan dalam sejarah. Sejarah di buku-buku pelajaran semuanya menipu, kemudian mengatakan bahwa tidak ada yang namanya kemajuan peradaban Islam. Yang maju adalah Yunani, Romawi, Persia, kemudian lanjut langsung. Kemudian yang maju adalah revolusi Prancis, revolusi Inggris, revolusi Amerika. Dan hari ini kita dianggap sebagai bukan siapa-siapa, orang yang tidak memiliki peranan dalam sejarah. Inilah yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Maka kita patut berupaya untuk menggali lagi. Banyak sekali yang perlu kita gali. Bagaimana peradaban Islam penuh dengan orang-orang hebat. Bukan hanya Ibnu Nafis tadi, ada banyak lagi ilmuwan-ilmuwan yang lain. Termasuk sejarah yang harus kita hidupkan tentang bagaimana posisi Nusantara, bagaimana posisi Indonesia. Mereka selalu mengatakan Indonesia ini masuk Islamnya pada abad 14. Kebohongan besar. Islam masuk sejak abad ke-7. Buktinya banyak. Dan yang pertama masuk Islam itu justru adalah kerajaan Sriwijaya Islam pada abad ke-7. Walaupun cuma sebentar saja kemudian hancur oleh kerajaan Sriwijaya Hindu. Kemudian Islam pernah mewarnai Nusantara, dan pejuang-pejuang pentingnya adalah orang-orang Muslim. Mereka menghapus itu. Mereka kemudian mencari tokoh-tokoh Kristen untuk kemudian diangkat. Kemudian mereka menyembunyikan peran-peran tokoh-tokoh Islam. Mereka menghapus peranan tokoh-tokoh pergerakan Islam. Misalnya kalau bicara tentang siapakah bapak pendidikan nasional, maka yang ditunjuk adalah Ki Hajar Dewantoro, Muslim tetapi dia adalah penggiat kejawen. Padahal apa sih yang kemudian dihasilkan oleh Ki Hajar Dewantoro? Bagus memang, menggiatkan pendidikan, tapi hasilnya taman siswa yang hanya di wilayah Jogja. Siapa sih sebenarnya bapak pendidikan nasional? Siapa yang lebih berjasa? Maka kalau kita mau jujur, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan lah yang hari ini ratusan kampus, ribuan sekolahan, puluhan ribu sekolah totalnya itu kemudian dibangun, dirintis oleh seorang Ahmad Dahlan. Bukan hanya di Jogja, tetapi seluruh Indonesia, bahkan ke internasional. Ada nama Muhammadiyah. Maka hari ini yang paling layak menjadi paling layak menjadi tokoh pendidikan nasional bukanlah Ki Hajar Dewantoro, tetapi Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi namanya dihapus, namanya kemudian disembunyikan, seakan-akan dia hanyalah
sebagai pendiri Muhammadiyah saja. Padahal dia adalah bapak pendidikan nasional sebenarnya. Perempuan yang paling terkenal, pejuang di Indonesia, selalu dikatakan Kartini. Kenapa? Karena Kartini berjasa bagi liberalisme, bagi emansipasi wanita. Padahal apa jasa Kartini? Jasa Kartini hanyalah melakukan surat menyurat dengan Abandenen, tokoh Belanda. Tidak ada hasilnya, hanya pemikiran saja. Tetapi mereka lupa ada Cut Nyakdin, ada Cut Nyakmutia, ada Laksamana Melahayati, ada Dewi Sartika, dan lain sebagainya yang melakukan karya nyata dan kemudian tidak dimunculkan di sejarah. Malah Kartini yang dimunculkan. Ada upaya besar untuk menutupi peran orang-orang muslim dan muslimah di Indonesia, dan ini harus kita perbaiki. Hadanallahu ikum ajmain. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.